Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kalian akan belajar tentang materi distribusi peluang binomial. Setelah sebelumnya kalian belajar tentang distribusi peluang variabel acak diskrit ya. Nah, nanti distribusi peluang binomial ini ada dua, ada fungsi peluang binomial, ada fungsi peluang binomial kumulatif. Sebelum kalian belajar, silakan kalian berdoa dulu agar kegiatan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, yang pertama ini ada variabel acak binomial. Nah, variabel acak binomial itu merupakan variabel acak yang nilai-nilainya ditentukan oleh hasil percobaan binomial. Nah, apa saja syarat percobaan binomial? Yaitu yang pertama, percobaan dilakukan berulang-ulang. Kemudian, percobaan bersifat saling bebas, artinya itu kejadian pertama tidak dipengaruhi oleh kejadian yang lain. Nah, setiap percobaan memiliki dua macam kejadian. Kejadian yang diharapkan itu disebut juga kejadian yang sukses. Kejadian yang tidak diharapkan itu kejadian yang gagal. Terakhir, peluang setiap kejadian tetap dalam setiap percobaan. Itu ya syarat-syaratnya. Nah, terus contoh percobaan binomial itu yang seperti apa? Misalkan kalian melakukan pelemparan uang logam sebanyak 3 kali. Nah, peluang munculnya sisi angka. Nah, itu merupakan binomial. Kenapa? Nah, pertama kita cek ya, percobaannya dilakukan berulang-ulang. Itu dilakukan 3 kali ya, misalkan. Terus bersifat saling bebas. Ya, karena percobaan pertama itu hasilnya tidak dipengaruhi oleh percobaan kedua, tidak dipengaruhi oleh pelemparan ketiga, dan seterusnya. Nah, setiap percobaan memiliki dua macam kejadian. Ya, kejadian sukses kalau keluarnya angka. Itu kan yang diharapkan ya. Kejadian gagal berarti kalau keluarnya gambar. Terus peluang setiap kejadian tetap. Ya, tetap. Kan uang logam itu hanya ada sisi angka dan gambar. Artinya kalau keluar angka berarti peluangnya setengah. Kalau keluar gambar peluangnya juga setengah. Jadi tetap ya. Contoh lagi apa? Misalkan pelemparan dadu. Nah, itu juga dadu misalkan dua dadu dilempar 3 kali misalnya. Nah, itu kan pelemparannya ada 3 kali, berarti dilakukan berulang-ulang. Saling bebas, ya. Kejadian pelemparan pertama tidak dipengaruhi oleh pelemparan kedua dan seterusnya. Memiliki dua macam kejadian. Iya, misalkan yang diharapkannya itu muncul, kan dua dadu dilempar ya. Muncul misalkan jumlahnya 7 gitu. Nah, berarti kalau misalkan munculnya 7, misalkan berapa? 3 dan 4 kan 7 ya. Atau 1 dan 6 kan 7. Nah, kalau munculnya jumlahnya 7 berarti itu sukses. Selain itu berarti gagal. Peluangnya tetap? Iya, tetap. Kenapa? Karena dadu itu kan ada 6 ya. Angka 1 sampai 6. Berarti peluangnya 1/6, 1/6, 1/6 gitu. Peluangnya tetap. Itu ya contoh percobaan binomial. Nah, sekarang berikutnya distribusi peluang binomial. Nah, ini sama seperti distribusi peluang variabel acak diskrit yang sudah kita pelajari, yaitu ada dua. Ada kan kalau pas variabel acak diskrit itu ada peluang variabel acak diskrit, ada peluang kumulatif variabel acak diskrit. Nah, begitu juga dengan peluang binomial. Ada dua, ada fungsi distribusi binomial, ada fungsi distribusi binomial kumulatif. Bedanya apa? Silahkan kalian simak. Yang pertama dulu ini fungsi distribusi binomial. Misalkan P ini menyatakan peluang kejadian sukses atau peluang kejadian yang diharapkan. Dan Q menyatakan peluang kejadian gagal atau peluang kejadian yang tidak diharapkan. Maka P tambah Q sama dengan 1. Dari mana ini? Dari sifat-sifat peluang ya. Tuh. Berikutnya, rumus peluang binomial X kejadian yang diharapkan dari N percobaan binomial. Ini rumusnya
Nih, F kecil X sama dengan binomial X, N, P. Itu sama dengan kombinasi N, X dikali peluang sukses pangkat X dikali peluang gagal pangkat N min X. Keterangannya, nah N ini banyaknya percobaan, misalkan uang logam dilempar 3 kali, nah berarti N-nya itu 3 gitu. Atau dadu dilempar 4 kali, nah berarti N-nya itu 4. X, banyak kejadian yang diharapkan, misalkan peluang keluar angka sebanyak 3 kali gitu, atau keluar gambar sebanyak 3 kali. Nah, berarti X-nya 3. Terus peluang kejadian yang diharapkan, P-nya peluang sukses ya. Misalkan tadi uang logam berarti setengah ya. Q, peluang yang tidak diharapkan, peluang gagal. Peluang gagalnya berarti setengah juga kalau uang logam. Atau misalkan berhubungan dengan perempuan laki-laki sama, berarti kalau peluang yang diharapkan, misalkan terpilihnya wanita berarti setengah. Yang gagalnya juga pasti, misal ternyata keluarnya laki-laki berarti Q-nya setengah. Kalau berhubungan sama dadu, dadu kan ada 6 ya sisinya. Angka 1 sampai 6. Artinya peluang suksesnya 1/6. Peluang gagalnya berapa? Peluang gagalnya berarti 1 dikurangi 1/6. Berarti 5/6. Ya. Nah, biar lebih jelasnya, kalian simak contoh berikut. Nih, contoh 1. Regia melakukan latihan tendangan penalti sebanyak 3 kali. Peluang sukses melakukan tendangan sebesar 4/5. Tentukan peluang Regia mencetak tepat 2 gol. Nah, jawab. Nah, berarti kan N ini melakukan percobaan tendangan sebanyak 3 kali, berarti N-nya 3. X itu kan angka yang diharapkan ya, mencetak tepat 2 gol, berarti X-nya diharapkan 2. P itu peluang sukses atau peluang diharapkan, 4/5. Q berarti peluang gagal, 1 dikurangi peluang sukses, berarti 1 dikurangi 4/5, 1/5. Gitu. Tinggal dimasukkan ke rumus. Rumusnya itu kan ini ya, Fx. Masukkan X-nya 2, binomial X-nya 2, N-nya 3, peluang suksesnya 4/5. Rumusnya kombinasi dari 3,2 dikali peluang suksesnya 4/5 pangkat X. X-nya kan 2 ya, pangkat 2. Dikali Q-nya peluang gagal. Peluang gagalnya 1/5 pangkat N kurangi X. Berarti 3 kurangi 2. Nah, kombinasi 32 sudah bisa ya, artinya berarti 3 faktorial per 2 faktorial dikali 3 kurangi 2, 1 faktorial. 4/5 pangkat 2 berarti 4 pangkat 2, 16, 5 pangkat 2, 25. Dikali 1/5 pangkat 3 kurangi 2 kan 1, berarti 1/5 pangkat 1, 1/5. Nah, ini dioperasikan. Jadinya 3 kali 2 faktorial per yang bawahnya 2 faktorial kali 1 kali ini 16 kali 1 16, 25 kali 5 125. Nah, ini 2 faktorial atas bawah bisa dicoret-coret ya. Hasilnya 3 dibagi 1 3 dikali 16 per 125. Berarti hasilnya 48 per 125. Nah, ini peluang Regia mencetak tepat 2 gol, yaitu 48 per 125. Gitu. Selanjutnya, nah ini yang kedua, fungsi distribusi binomial kumulatif. Kalau tadi nggak ada kata-kata kumulatif, kalau sekarang ada kata-kata kumulatif. Kalau tidak ada kumulatif itu biasanya tepat 2 gol misalkan, atau tepat 1 kali, tepat 2 kali. Nah, kalau ada kata-kata kumulatif berarti di sini peluang paling banyak X kejadian yang diharapkan. Ya, paling banyak X kejadian yang diharapkan. Ada kata-kata paling banyak, berarti ini kumulatif. Nah, misalkan X sama dengan T ya. Ini kejadian yang diharapkannya misalkan T, maka peluang paling banyak
T kejadian yang diharapkan itu dinyatakan dengan nih rumusnya. Bedanya itu cuma ada kata-kata, ada paling banyak, artinya kalau paling banyak itu kurang dari sama dengan, rumusnya mah sama seperti yang tadi. Keterangannya juga sama ya, N banyaknya percobaan, X banyak kejadian yang diharapkan, P peluang sukses atau peluang kejadian yang diharapkan, Q peluang gagal atau peluang kejadian yang tidak diharapkan. Pokoknya bedanya cuma ada kata-kata paling banyak gitu. Lanjut ke contoh ya, biar kalian paham. Nah, contoh 2. Rudy melakukan latihan tendangan penalti sebanyak 3 kali. Peluang sukses melakukan tendangan sebesar 4/5. Tentukan peluang Rudy paling banyak. Nah, ada kata-kata paling banyak mencetak 1 gol. Berarti ini peluang binomial kumulatif karena ada kata-kata paling banyak. Kalau paling banyak mencetak 1 gol artinya apa? Artinya Rudy bisa saja tidak gol sama sekali, artinya 0 dan 1. Berarti itu ya. Nah, jawab. Nah, karena diharapkan mencetak paling banyak 1 gol, artinya bisa aja 1 gol, bisa 0 gol. Gitu. Jadi ada 2 kemungkinan. Kalau paling banyak mencetak 2 gol, berarti bisa aja mencetak 2 gol, 1 gol, dan 0 gol. Gitu. Nah, berarti ini dihitungnya satu-satu. Jika mencetak 1 gol, artinya N-nya kan 3 ya. Melakukan tendangannya 3 kali. X-nya 1 karena ini 1 gol. Peluangnya 4/5 dari soal. Berarti Q-nya peluang gagalnya 1 dikurangi 4/5, 1/5. Masukkan ke rumus. Rumusnya sama dengan yang contoh 1. Nah, ini rumusnya sama. Tinggal masukkan, nah, X-nya ganti 1, N-nya ganti 3, P-nya 4/5. Kombinasinya 3,1, peluang suksesnya 4/5 pangkat X, X-nya 1, dikali Q-nya peluang gagal 1/5, N min X, 3 kurangi 1. Ya, dari sini aja langsung nih. NX kan ini 3 kurangi 1. Kombinasi 31 langsung aja 3. Kombinasi 41 4. Kombinasi 51 5. Ini kalau mau dihitung juga boleh menghitung bisa 3 faktorial per 1 faktorial dikali 3 kurangi 1 2 faktorial, atau kalau mau cepat langsung aja kalau ada kombinasi 3,1 itu 3, kombinasi 4,1 itu 4, 6,1 itu 6. 4/5 pangkat 1 4/5. Ini 3 kurangi 1 kan 2 ya. Berarti 1/5 pangkat 2 itu 1/25. Kan 1 pangkat 2 1, 5 pangkat 2 25. Kali biasa ini 3 kali 4 12 kali 1 12. Penyebutnya 5 kali 25 125. Nah, jadi peluang mencetak 1 golnya 12/125. Sekarang tinggal kalian hitung jika mencetak 0 gol ya. Nah, ini lanjutan jawaban contoh 2. Jika mencetak 0 gol artinya N-nya tetap 3, X-nya ganti jadi 0 kalau yang diharapkannya 0 gol. Peluangnya tetap 4/5, peluang suksesnya, peluang gagalnya tetap 1/5. Tinggal masukkan ke rumus. Nih. Set. Nah, X-nya 0, N-nya 3, P-nya 4/5. Berarti 3,0 dikali peluang suksesnya 4/5 pangkat 0, 1/5 pangkat 3 kurangi 0. Lanjut, NX ya, ini NX 30. Benar. Nah, dihitung 3 kombinasi 30 ini kalau langsung ini 1 sebetulnya ya. Kombinasi 40 1, kombinasi 50 1. Ini kalau ibu hitung secara manual ini ya. 4/5 pangkat 0 1. Jadi berapapun bilangan kalau dipangkatkan 0 itu hasilnya 1.
1/5 pangkat 3 kurangin 0 kan 3 ya, berarti 1/5 pangkat 3. 1 kali 1, ini 1/5 pangkat 3 itu 1/5 pangkat 3, 125. Jadi 1/125. Nah, jadi peluang Rudi paling banyak mencetak 1 gol adalah tinggal dijumlahkan. Tadi peluang mencetak 1 gol 12/125. Ditambah peluang mencetak 0 gol 1/125. Jadi peluang Rudi paling banyak mencetak 1 gol yaitu 13/125. Tuh, silakan kalian catat ya. Materi contoh soalnya kalian pelajari, pahami, nanti pertemuan berikutnya Ibu ngasih contoh-contoh soal yang lain yang berkaitan dengan peluang binomial. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.